Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Ya, eh kali ini kita nggak akan ngebahas mobil ya. Ini ngebahas hobi satunya lagi. Kita mau upgrade pengereman si NMAX ini dengan pengereman yang paket hemat sekali. Mau tahu apa paketnya? Kita simak. Nah, jadi ini paketnya. Satu, dua, ya sekarang beralih dulu ke motor lah. Sekali-sekali. Mau ada proyekan. Jadi barang yang dibeli ini adalah paket pengereman budget pelajar, bisa dibilang budget pelajar, tapi ya upgrade. Menurut saya ini upgrade. Apa aja yang di upgrade? Pertama, piringan depan. Piringan depan pakai dari TDR ukuran 230. Ukuran standarnya NMAX, NMAX All, NMAX New. Pakai ini. Hah? Tapi ini floating atau semi floating ya, semi floating mungkin ya. Dari produk TDR kemarin beli paket sama di belakangnya, dengan belakangnya juga motif gelombang gini, motif wave. Beli sepaket di satu toko, kalian bisa cari aja, harga bervariatif di setiap tokonya, banyak deh. Terus yang kedua ada selang rem. Selang rem juga kita pakai TDR yang ini tadi NMAX-nya non ABS ya. Jadi cuma ada dua selang aja, selang depan dan selang belakang. Kenapa harus di-upgrade selang rem juga? Karena selang rem ini udah ada, belum dibukanya, ada apa ya, semacam kawat bajanya mungkin atau apa, braided lah, biar supaya ketika kampas, ketika rem itu panas, minyak rem panas, jadi si selang rem ini tidak mengembang. Intinya yang lebih bagus lah buat pengereman. Saya beli dari TDR. Terus ada apa, ada nih kaliper dari Yamaha original, budget pelajar bosku, tapi ya upgrade lumayan lah. Ini bentar, susah guys. Ini pakai yang punya R15, 2 piston, standarnya satu piston. Ntar saya tunjukin ya. 2 piston, depan belakang, pakai produk dari Yamaha, orisinil, budget pelajar sekali lagi. Nah begitulah. PNP atau enggaknya, ntar kita lihat ya. Tapi kayaknya udah banyak video di YouTube kok. Dimana-mana di channel lain juga udah ada. Kita lihat spek di NMAX standarnya kayak gimana ya. Nah, ini wah kotor banget, maaf. Ini kaliper standarnya NMAX Old, satu piston. Nanti diganti sama yang R15, belakang juga jadi 2 piston. Selang remnya masih standar, piringnya juga masih standar. Ini masih kehitung tebal, cuman ya udahlah sekalian ganti aja. Terus yang depan juga standar, selang rem standar. Nah yang tadi itu, jadi ketika jalanan menurun atau sering dipakai, yang menurut saya yang dibaca-baca gitu ya, jadi ketika piringan panas, kenapa floating? Karena floating lebih cepat melepas panas yang saya baca. Terus selang rem kenapa diganti yang braided atau yang udah
dibalut, dililit oleh baja atau apa ya, biar ketika ini panas otomatis selang rem juga panas, lalu ini tidak mengembang begitu. Oke, kita lihat ya proses pemasangannya. Nah guys, ini udah kepasang buat selang rem depan belakang, kaliper 15 depan belakang, sama disk dari TDR depan belakang juga. Maaf banget guys, nggak ada video waktu pemasangannya karena kemarin waktu pasang itu benar-benar riweuh karena kita amatiran yang sok-sokan masang. Tapi alhamdulillah ini tuh udah terpasang, remnya juga udah enak. Jadi saya cuma bisa spill aja apa yang harus dibuka, kunci ukuran berapa aja yang harus dibuka, biar waktu kalian mau masang nggak harus ngeraba-raba, nggak harus mengira-ngira kunci berapa aja. Oke, yang pertama harus dibuka itu batok. Batok atas dia harus dibuka karena untuk melepas selang rem kanan sama kiri. Jadi harus benar-benar dibuka yang atasnya aja. Cara ngebukanya ada 2 buah baut klip. Nah, 2 klip. Lalu di sini itu ada, bentar, kelihatan nggak? Nah, ada kunci L ukuran 4. Nah, kalau udah kebuka, buka visor, dicabut visornya, terus buka, ada 3 baut L di sini. Ini ukuran 4 juga, sama dengan ukuran yang tadi. Kalau udah kebuka, didorong aja. Langsung kita ini bahas dulu yang depan ya. Turun lagi. Set. Ini harus dibuka nanti biar luasa. Ini kunci 10, ini kunci 10, terus ini kunci bintang L8 kalau nggak salah. Kita coba. Nah, sip. Kunci L8. Bentar, nggak fokus. Nggak fokus guys. Ya pokoknya itulah kunci L8. Terus udah itu ikutin aja jalur kabel bawaan ininya biar nggak ribet. Untuk ngebuka banjo selang rem itu kunci 12. Kunci 12, atas juga sama kunci 12. Terus buat ngebuka disk, kalau yang sekalian ganti disknya itu kunci, nah itu ada di kunci 6. Fokus, ada di kunci 6 pokoknya. Nah ya lah, pokoknya kunci 6, L6. Terus udah. Nah, kalian juga harus punya kunci 8 buat nanti ngebuang anginnya di sini. Itu buat yang depan. Terus buat yang belakang harus ngelepas selang rem ini kunci 12. Harus buka delta box. Ya kemarin saya buka delta box. Nanti saya sematin fotonya ya. Ini kunci L4, ada 2 biji, 3 sama ini, dibuka delta boxnya. Nah, ini pakai kunci 10 juga dibuka, nanti kan selang remnya pasti dikasihin lagi biar sesuai dengan aslinya. Terus yang belakang ini kunci 12, ini kunci 8 buat buang angin buat bleedingnya. Ini kunci 14 buat buka kalipernya. Ada atas bawah. Ini tuh kunci, sebentar.
Kalau ini tuh kunci 14 kalau nggak salah. Nah betul, ini kunci Tekiro kunci 14. Baut arm juga dicopot. Nih baut arm dicopot ada 2 biji. Itu kunci 14 juga. Kalau kalian yang keganggu sama cover radiator mendingan dibuka aja. Ini kunci 8. Oh ini kunci berapa guys? Bentar. Oh ini kunci 12 guys. Ini kunci 12. Sorry. Ini kunci 12. Nah buat yang ganti juga disknya, ini sama kuncinya. Sebentar. Kalau nggak salah sama kayak yang depan. Nah sama. L6 nggak fokus guys. Nah L6. Terus untuk buka baut as itu ada di kunci 24. Kunci 24. Sip. Jadi itu kalian udah bisa buka semua dengan kunci-kunci itu. Lengkapin dulu aja kalau mau diganti di rumah. Oh iya, buat buka roda depan sebentar. Nah buat buka roda depan sebentar. Kalau yang sebelah kiri itu baut 17, ukuran 17. Nah yang kanan itu ukuran 14. Nah ukuran 14. Nah ukuran 14 udah kecopot semuanya. Dia lengkapin aja dulu. Jadi mau diulang sekali lagi ya. Ini ada L, kunci L itu ukuran L4. Terus ada 2 buah klip kanan kiri. Ada 3 kunci L lagi, 1, 2, 3 ukuran L4. Buka visor, karena visor masing-masing ini udah diganti sama yang anti jebol. Ini pakai obeng plus. Terus ke bawah ini kunci 10. Ini kunci R8. Ini kunci 12. Ini kunci 8. Ini R8 ya. Terus buat yang tadi depan ini kunci 14. Dan yang sebelah sini kunci 17. Ini L8. Ini juga R8. Ini kunci 10. Ini kunci 10. Ini kunci 14 buat arm. Buat gantungan knalpot juga kunci 14. Buat nyopot kaliper kunci 12. Buat ngelepas arm ngelepas baut as itu kunci 24. Ini kunci 12. Dan ngebuka baut nepal ini kunci 8 sama kayak yang depan. Ini kalau kalian keganggu ini copot aja, takutnya susah buka. Ini kunci 8 juga. Nah buat oli remnya saya pakai Preston. Kemarin beli di Borma. Kalau di sini ada Borma, di Bandung ada Borma. Pakai yang segini ini masih nyisa lumayan kok. Masih nyisa banyak. Harganya segini. Di Borma, nggak tahu di tempat lain atau online. Karena beli langsung aja dah. Buat feelnya gimana mas? Buat feelnya enak banget, empuk. Yang belakang karena sebelumnya pakai yang waktu standar. Terus karena ini motor bukan motor harian saya, ini motor harian bapak saya. Mungkin udah disknya dan kampasnya udah lumayan jadi, udah lumayan enak waktu saya nyoba.
enak banget, jadi pakem banget, tapi nggak overkill gitu, cukup pas dengan apa namanya, dengan penggabungan selang rem dari TDR, depan belakang, kaliper R15 bawaan original Yamaha di standarnya ukuran NMAX, itu menurut saya udah worth it banget. Ya kalau bicara soal budget mungkin di bawah 1,5 mungkin ya, gimana daerah, gimana toko kalian beli online, gimana hoki-hokian kalian juga. Jadi mungkin segitu aja video dari saya. Kalau kalian suka boleh di like, di subscribe. Kalau ada salah-salah kata boleh juga di komen, karena saya juga masih belajar dan kita mari sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.